Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Sulaim. Qultu i'had ilayya ya Rasulullah, qala la tasabanna ahadan. Dari sahabat Jubair bin Sulaim, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihad ilayya ya Rasulullah, janjilah saya ya Rasulullah. Saya dijanji Kanjeng Nabi untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu, agar kita ya Rasulullah punya perjanjian, punya ikatan." Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, la tasabanna ahadan, jangan sekali-kali kalian mencaci apapun. Makanya yang paling penting, Kanjeng Nabi juga pernah ditanya, kalau orang pengen selamat itu amsik alaika lisanaka, orang yang mampu menjaga lisannya. Banyak orang alim di sekitar kita, banyak orang kaya di sekitar kita, banyak orang dermawan di sekitar kita, tapi tidak banyak di sekitar kita orang yang mampu menjaga lisannya. Tak pesen nih temen arek-arek santri ya, kamu besok kalau sudah pulang ke rumah, situasi kondisi apapun, jangan suka mencaci orang, apalagi mencaci para ulama. Walaupun ulama itu bukan guru kamu, sama saja, karena orang yang dititipi ilmu itu kalau kata guru kita nolain, ngualati. Sehingga Jabir bin Sulaim ketika dijanji oleh Rasulullah dengan ucapan la tasabanna ahadan, jangan sekali-kali kalian mencaci apapun, qala, kemudian Jabir bin Sulaim mengatakan, fama sababtu ba'da wa hurran wala abdan wala ba'iran wala syatan. Maka saya mengatakan setelah janji itu, saya tidak pernah mencaci seorang pun, baik dia merdeka, baik dia hamba, baik ba'iron, baik onta, hewan itu enggak dicaci, wala syatan, dan juga dia tidak pernah mencaci kambing sekalipun. Kambing itu enggak dicaci, apalagi orang dicaci. Oh, kambing bodoh iki gak pernah. Memang ada kambing pinter. Hah? Oh, ini manusia kayak kambing ini, gak pernah sekalipun, karena Rasulullah telah menjanji saya untuk menjaga lisan, tidak mudah mencaci orang. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang lain, ini perhatikan dengan betul ya, ini tak kasih motivasi. Kadang santri itu, mohon maaf ya, santri itu kadang wis ngalim, wis pinter, wis pernah ngaji, pulang ikut-ikutan orang yang suka mencaci orang lain. Thariqahnya Darut Tauhid, ngaji, pulang jangan mencaci, siku wis pegangono iku. Kalau ada orang walaupun alumni mana saja, walaupun dia alim seperti apa, kok dia suka mencaci, suka memaki, apalagi yang dicaci ulama, jangan jadikan teman dekat. Ini pesan saya. Akbar pulang. Ini Akbar ini Siti Mewah. Siti Mewah dia. Kemarin saya pesan nih dia. Dulu di daerahnya Akbar ini ada 3 orang yang mondok, tapi yang istiqomah Akbar sampai dia menjadi penghafal Al-Quran. Ya, mbak-mbaknya sapa sing pengen cari mantu minta Akbar. Dia Akbar itu artinya besar, berarti besar juga. Jangan jadikan teman dekat orang yang suka mencaci, orang yang suka memaki. Jadikan teman biasa. Karena mencaci, memaki itu virus yang gampang menular. Rasulullah mengatakan laisal mu'min bit-ta'an. Tidak dikatakan seorang mukmin yang sempurna kalau dia suka mencela.
Ada ini dicela, ada ini dicela, ada ini dicaci. Tidak dikatakan mukmin yang sempurna. Walal la'an, kata Kanjeng Nabi, juga tidak dikatakan mukmin yang sempurna orang yang suka melaknat. Dilaknat, tak nampik ulama, tak lihat kiai, tak lihat ustadz, tak lihat orang ini orang soleh, dilaknat semua. Walal fahish, dan tidak dikatakan orang yang mukmin yang sempurna orang yang keji. Walal badhi, dan orang juga tidak dikatakan mukmin yang sempurna orang yang omongannya kotor. Ya, dengarkan ini. Orang yang omongannya kotor, orang yang omongannya jelek, omongannya itu, halo, temannya dipanggil dengan panggilan yang jelek. Sini panggilannya ono dipanggil dengan panggilan apa? Wala talbazu bil alqab, jangan manggil kamu teman-teman kamu dengan panggilan-panggilan yang jelek. Boker. Panggil kok jelek-jelekan, ha? Tok dalang. Siapa manggil tok dalang? Ya. Ojo. Badhi, kata Kanjeng Nabi, sebaik apapun orang itu kalau buruk kata-katanya, kotor kata-katanya, alim dia, tapi kok kotor kata-katanya, kealimannya akan tertutup dengan cara bicaranya. Orangnya nggak begitu alim, tapi bicaranya baik, maka akan mengangkat derajatnya. Sealim apapun dia, kalau bicaranya kotor, biasanya akan jatuh sendiri karena kealimannya tertutup dengan bicaranya yang kotor tadi itu. Sampai Kanjeng Nabi, ini saking pentingnya tidak berkata kotor. Kanjeng Nabi itu kan pernah berdakwah di Taif. Taif itu kalau di Indonesia seperti di Malang, dingin. Di sana semua tumbuh-tumbuhan hidup. Kanjeng Nabi itu berangkat ke Taif, karepe Kanjeng Nabi, siapa tahu orang-orang Taif akan beriman karena orang Mekah tidak mau beriman. Jauh loh antara Taif dan Mekah itu. Ternyata Kanjeng Nabi di Taif malah mendapatkan sambutan yang tidak enak. Bahkan dikatakan pemuda-pemuda Taif itu nunggui Kanjeng Nabi di pintu masuknya Taif sampai Kanjeng Nabi dipukuli sampai keluar darah. Kemudian ada orang yang mengatakan, ya Rasul, sudah mereka bestoh. Apa bestoh itu bahasa Indonesianya apa? Kutuk saja mereka ya Rasul. Sudah jenengan ngomong apa saja, kau kutuk, selesai mereka. Karena dawuhnya Kanjeng Nabi semua akan diambil. Bahkan malaikat sudah nawari, ya Rasul gimana kalau mereka saya hancurkan? Malaikat nawari, kalau kita ditawari kayak gitu gimana? Kamu kasih jelas itu. Kamu dicaci oleh orang 5, 10, 12, 50, 20, dicaci kamu semua. Onok malaikat datang sama kamu. Gimana? Apa pemarah mbik saya? Oh, kalau kita langsung jawab, ya sudah. Kanjeng Nabi apa yang dikatakan? Ma bu'istu sabbaban wala la'anan. Aku ini diutus tidak untuk mencaci, tidak untuk memaki, tidak untuk melaknat. Wa inna ma bu'istu rahmatan, tetapi aku diutus untuk menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lha Kanjeng Nabi, saking Kanjeng Nabi ngerinya, gak sukanya, walaupun dia jelek kepada Kanjeng Nabi itu loh masih mengatakan ma bu'istu sabbaban wala la'anan. Aku diutus tidak untuk mencaci, tidak untuk memaki. Bahkan ada satu hadis yang begini. Enak sing tanya ambek aku ngene, Gus, kalau ada orang yang mencaci kita, boleh enggak kita bales? Ya, kan impas. Reken main impas-impasan. Ya. Kalau dia memaki, oh dasar motak. Kamu jawab, oh patek. Ya toh? Impas kata dia. Kalian tahu enggak, orang yang dua saling mencaci itu Kanjeng Nabi malah mengatakan al-mutasabban syaitanani. Dua orang yang mencaci itu seperti dua setan. Jadi enak wong tukaran, oh kamu kurang ajar, oh kamu lebih kurang ajar, kamu bajingan, satunya tambah lebih nemen lagi, kamu bajingan tengek, ono tengek.
ditambahi malahan. Oh, kamu ini anjing. Satunya nggak terima lagi. Kamu anjing celeng. Loh kan tambah nemen kan? Ya, orang-orang yang kayak gini ini dawe Kanjeng Nabi apa? Ya? Dawe Kanjeng Nabi apa coba? Coba perempuan kalau ngomong sama temennya pas tukaran, kamu mak lampir. Itu gak kira jawab mak lampir. Kamu mbahnya mak lampir. Wono mbahe sih an. Itu sifatnya manusia itu. Ya. Karena Kanjeng Nabi al-mutasabban syaitanani. Dua orang yang saling mencaci, saling memaki itu dua setan. Yatahazani wa yatakadzabani. Mereka saling menjatuhkan dan saling membohongkan. Loh, sekarang gini, ada orang yang mencaci kamu, gerandong ini. Loh, kan kamu enggak gerandong, kan otomatis dia berbohong. Orang yang dicaci akan membalas lebih baik lagi, kamu mbahnya gerandong. Lebih berbohong lagi. Makanya benar Kanjeng Nabi, dua orang yang mencaci yatahazani wa yatakadzabani. Mereka saling berbohong, saling menjatuhkan. Saya kadang miris ya. Ini tak kasih tahu kalian. Kondisi situasi sekarang ini ada orang yang ngomong sama saya begini. Gus, kalau sekarang ada orang yang naik podium mencaci maki orang, bisa dibenarkan apa tidak? Naik podium, ceramah, bisa dibenarkan apa tidak? Mencaci orang dia. Guru saya ini pernah dawuh, orang-orang seperti itu tetap tidak bisa dibenarkan. Kalaupun mereka enggak dapat dosa, mereka enggak dapat pahala. Ini perhatikan. Ada orang dicaci di podium, tepat dia ceramah. Mencaci ini, mencaci pemerintah, mencaci orang, mencaci ulama. Ya? Andekan dia ngomong, ini untuk niat dakwah. Enggak ada dakwah caci maki. Zaman itu dari zaman dulu sampai sekarang sama. Yo ada yang jahat, ada yang jelek. Jangan kira kita ini bicara seperti ini, ngomong kalian, oh zaman sekarang hancur. Lo zaman dulu yo ono Fir'aun. Jangan dikira sekarang tok yang kamu lihat hancur. Ya. Zaman dulu yo ono oh enggak separah zamannya Kanjeng Nabi. Lo kata siapa? Wong zaman dulu ono Abu Jahal, Abu Lahab. Lo yuk sama. Bergantinya zaman itu sama. Yuk ada yang baik, ada yang jelek. Mestinya kalau yang pantas mencaci memaki itu Kanjeng Nabi karena musuhnya Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi Kanjeng Nabi tidak pernah keluar dari lisan mulia beliau mencaci. Atau sekarang gini, ini yang kuliah-kuliah ini, ya, atau Mas Albi ini. Kamu kalau sekarang ini lihat ada postingan apapun di media sosial, caciannya luar biasa. Tidak lihat ini ulama, lihat ini ustadz, dicaci habis-habisan. Bahkan saya ini kemarin nge-share, jangan suka mencaci. Itu loh ada yang komen. Tak lihat komennya di media, saya jarang lihat komen kayak gitu. Dikasih tahu anak-anak, Gus ada yang komen gak enak. Daripada menimbulkan hal-hal yang gak enak, blokir aja. Masa gini, oh dasar Gus Asu. Dikocai Gus Asu ya. Aduh, gara-gara saya ini, ayo jangan saling bertengkar. Nasihat yang baik. Jangan saling bertengkar. Orang yang suka menghina ulama, anaknya sulit jadi ulama. Iku gak terima wonge. Oh Gus Asu iki jadi, ya wes. Lah kalau dia saya ngomong, oh dasar komentator asu lah podo asu nih rek. Makanya orang yang membicarakan kita asu kok kamu membalas sama-sama asu, sebenarnya dua asu yang saling menjatuhkan. Kalau kamu dicaci orang, tunjukkan bahwa kamu stratanya lebih tinggi. Dia mengatakan anjing menggonggong, kita diam. Berarti dia hanya yang anjing, tapi kita tidak anjing, gitu loh ya. Kalau kamu kok membalas dia anjing ini, oh sama-sama anjingnya. Yatahazani wa yatakadzabani. Bahkan kamu kan pernah tahu itu hadisnya di kelas berapa itu? Yang man ayyara itu hadis kelas berapa itu? Kelas 2. Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'mala.
Ini ada dua dulu makalah. Ini kalau ini hadis. Dua ini yang dipesankan oleh ulama-ulama kita. Siapapun yang mencaci temannya sebab dosa yang dia lakukan, ini bukan kebaikan, dosa. Teman kamu melakukan dosa, kamu caci sebab dosa yang dia lakukan, bukan perbuatan baik, bukan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan jelek kamu caci. Dasar tukang ini, dasar tukang ini. Lam yamut hatta ya'malah. Lam yamut hatta ya'malah. Maka dia tidak akan mati sampai melakukan hal yang sama daripada itu. Nasihati boleh. Ada orang main judi online, dinasihati nggak boleh judi online. Tapi kalau kamu caci, dasar anjing tukang main judi online. Mencaci seperti itu, orang yang mencaci tidak akan mati sebelum dia juga merasakan dosa yang sama. Ayo, ngeri apa enggak ini ya? Ngeri. Bahkan thariqahnya guru-guru saya itu, kalau ada pemerintah yang melakukan kesalahan, dinasihati saja. Jangan dicaci. Oke, kamu nasihati, korupsi haram. Saat ini banyak pemerintah yang suka korupsi. Tapi kalau kamu sampai menghina perorangan, namanya ini jelek, namanya presiden ini jelek. Ini daunnya guru saya ngomongnya kayak gini. Ini yang paling saya takutkan. Apa? Man sabbal muluk mata qabla mautihim. Man sabbal muluk mata qabla mautihim. Barang siapa suka mencaci pemerintah, maka dia akan mati duluan sebelum pemerintah itu mati. Jadi kok kamu mencaci gubernur, mencaci bupati, mencaci Pak Camat, dicaci habis-habisan. Man sabbal muluk mata qabla mautihim. Orang yang suka mencaci pemerintah itu akan mati dulu sebelum pemerintahnya mati. Ya, sing apik apa? Jaga lisan. Kalau sekarang ada orang yang dakwah ngomong kayak gini, niat kita dakwah nih. Di media sosial harus kita isi orang-orang yang dakwah, kita caci mereka. Andekan kamu nggak dapat dosa karena kamu mengatakan maksiat yang dilakukan terang-terangan boleh kita caci. Andekan pun itu tidak dapat dosa, tapi juga tidak dapat pahala. Nah, dakwah itu kan tujuannya ngajak orang agar dapat pahala kita. Saya masih ingat ada satu sahabat yang masuk Islam ke-6. Sahabat sopo? Kan Anda ya, sahabat masuk Islam pertama, masuk Islam kedua. Ono sahabat masuk Islam yang ke-6, sahabat siapa? Sahabat yang masuk Islam ke-6 namanya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud itu, saya membaca dawuhnya Abdullah ibnu Mas'ud ini, merasa saya, oh nyampe ini. Apa jarinya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud? Yakunu fi akhir zaman. Kata beliau, akan datang besok di akhir zaman. Yang dawuh dulu Abdullah ibnu Mas'ud, di akhir zaman sekarang nyampe. Apa? Aqwamun, satu komunitas. Afdalu a'malihim, sebaik-baik amal mereka, mereka menganggap amal terbaik mereka itu apa? At-tala'um bainahum, saling mencaci di antara mereka. Abdullah ibnu Mas'ud itu sudah memprediksi besok di akhir zaman akan ada orang yang ngomong dakwah saya seperti ini. Ini saya caci, saya niatkan dakwah. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Yusammunal antan. Sebut mereka adalah orang-orang yang busuk. Antan itu bau. Inilah, kamu kalau ini kotoran di gigi ini apa? Kalau Jawa ini gudal, itu antan namanya. Orang-orang yang niatnya dakwah tapi mencaci, antan, yusammunal antan. Sebutlah mereka adalah orang-orang yang busuk, orang yang bau. Ibaratnya orang dakwah mencaci itu mencuci baju dengan air kencing, nggak akan bisa bersih.
Nggak ada sejarahnya orang berhasil dakwah tapi sambil mencaci maki. Sehingga ini dawuhnya Abdullah ibnu Mas'ud ini kamu jadikan sebagai koreksi diri. Yakunu fi akhir zaman, akan datang di akhir zaman aqwamun, satu golongan, afdalu a'malihim, sebaik-baik amal mereka, at-talawum bainahum, saling mencaci di antara mereka, yusammunal antan, sebutlah mereka adalah orang-orang yang busuk, ya. Jangan sampai kita termasuk golongannya orang-orang itu. Nauzubillah min dzalik. Karena manusia ini, ya, manusia ini nggak akan lepas dari orang yang mencaci. Kalian sebaik apapun. Nah, sekarang gini, coba kamu kalau nggak percaya, kamu nggak ganggu orang, kamu hidup di rumah, kamu tapi bertetangga, apa kamu terus aman dari lisannya orang? Tidak. Kalau pengen lisannya orang kamu aman, kata Rasul, kata para ulama, hiduplah bersama orang-orang yang mati di kuburan. Mereka nggak akan bicara apa-apa. Buat rumah samping kuburan atau di tengah-tengah kuburan, aman. Nanti kalau malam ngobrolnya dengan, ya, Imam Syafi'i malah pernah mengatakan, Imam Syafi'i itu pernah menukil dawuhnya Sayyidina Ali satu kali nantom gini, dibuat nantom ini malahan, qad qila innal ilaha dzu walad, orang-orang mengatakan sesungguhnya Tuhan itu punya anak. Loh, Gusti Allah loh dicaci, nggak luput dari omongnya manusia. Qad qila innal ilaha dzu walad, Gusti Allah dikatakan punya anak. Wakila innar rasula qad kahan, Kanjeng Nabi dikatakan seorang ahli sihir. Lo Kanjeng Nabi lo ekocain ahli sihir. Mana jallahu war rasulu ma'an, Allah dan Rasulnya tidak selamat dari ucapan manusia. Min lisanil waro fa kaifa ana, dari ucapannya manusia bagaimana kita? Kita pengen dipuji orang terus, lo Kanjeng Nabi lo dicaci. Jangankan Kanjeng Nabi, Gusti Allah lo dikatakan orang yang punya anak. Kok pengen orang nggak pengen selamat dari omongannya orang lain. Makanya pesannya guru saya itu dua ini kamu ingat-ingat. Satu, jangan berteman dekat dengan orang yang suka mencaci maki, karena virus caci maki itu gampang menular. Nomor dua, jangan suka mencaci maki karena anak turunnya akan sulit menjadi ulama. Sulit jadi orang alim kalau suka mencaci ulama. Dan yang terakhir, yang paling sulit itu gini, kalau sudah kita mencaci maki gimana caranya meminta ampun? Ayo. Kamu yang kamu caci orang Jakarta, kamu hidupnya di Probolinggo pelosok kayak gini lagi, dekat sungai lagi. Rumah kita ini dekat sungai, yang kamu caci loh orang Jakarta, orang Surabaya. Ayo, mencaci itu hakullah apa hakul adami? Hakul adami. Maka kata para ulama, gimana cara menghapus hakul adami? Yang pertama, tolabu afwihi, minta ampun kepada orangnya. Siapa yang pernah mencaci Pak Jokowi, datangi rumahnya, Assalamualaikum Pak Jokowi. Ya. Gak ada ulama-ulama kita itu yang suka mencaci. Makanya kenapa? Kalau dia sudah selesai tobatnya, kita tetap minta maaf loh. Gubernur di Surabaya kamu caci maki, ayo minta maafnya ke sana. Tolabu afihi, karena hakul adami. Kalau nggak memungkinkan, Gus saya mau ke Jakarta nggak punya uang, atau orangnya sudah meninggal, gimana cara meminta maafnya? Kata para ulama sih ada, syariat tuh masih ada yastaghfiruna lahu, mintakan ampun dia. Yang dulu kamu caci habis-habisan, ya Allah ampuni Pak Jokowi ya Allah. Ampuni Pak ini ya Allah, karena kamu sudah kadung caci maki. Yastaghfiruna lahu, ampuni ini ya Allah. Yang dulu kamu caci harus kamu doakan menjadi orang-orang yang diampuni dosanya. Kalau kamu tidak bisa lagi, dua lagi, bikasratil a'mal, dengan memperbanyak amal, banyak sedekah. Siapa tahu dosa yang sudah saya lakukan mencaci maki kemarin-kemarin diampuni oleh Allah. 3 ini. Tapi yang paling berat,
Kalau selama orangnya masih kita datangi masih bisa, kewajiban yang pertama apa? Tolabu afwihi, meminta maaf. Yo, iki penting ya, yo. Santri sini dan santri guru-guru saya. Guru saya Lirboyo, kamu mondok di sini, Lirboyo mondok lagi di mana lagi terus sampai Rasulullah. Torikohnya apa? Torikohnya jangan suka mencaci, ngaji saja. Wis belajar yang sungguh-sungguh dan jangan suka menghina orang apalagi ulama. Semoga Allah menjaga lisan kita. Semoga Allah menjaga lisan kita. Semoga Allah memperbaiki lisan kita. Dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan para ulama. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir